Tuhan dunia. Kenapa bisa seperti itu guru kita Ustadz Syah? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mas Zulham 45. Sebenarnya ini pertanyaan sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti orang akan dibangkitkan di padang mahsyar, akan ditayangkan semua kelakuan-kelakuan mereka di dunia, amal solehnya, ya dibagikan amal baiknya tangan kanannya, amal buruknya dengan tangan kirinya menerima semua amalan tersebut, lalu ditayangkan detik per detik mereka berada di dunia. Maka bayangkan berapa lama di sana. Tidak ada lagi malam, tidak ada lagi istirahat, tidak ada lagi tidur, tapi ada matahari. Matahari itu bahkan disebut bahwasanya cuma 2 jengkal daripada kepala manusia. Maka ada yang bermandikan keringatnya, ada yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang keringatnya, ada yang tenggelam karena keringatnya saking kepanasan di padang mahsyar nanti. Naudzubillah min dzalik. Karena sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ini mengatakan bahwasanya betapa lamanya orang di padang mahsyar nanti ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iya 50.000 tahun lamanya. Apa yang kita lakukan di sana? Bagaimana kita bisa menunggu selama 50.000 tahun di sana? Padahal sudah dijelaskan tadi bahwasanya satu harinya dunia itu satu harinya akhirat atau satu saatnya akhirat itu jauh berapa tahun di dunia, bahkan ribuan tahun. Berarti kalau 50.000 tahun ukuran akhirat, berapa lamanya dunia ini? Berapa lama kita akan berada di padang mahsyar? Namun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini, namun tenanglah, bagi orang-orang yang beriman, padang mahsyar mereka lalui hanya sekitar sholat sunnah 2 rakaat. Hanya seperti orang yang Allah. melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Maka nikmatilah 2 rakaat itu. Jangan juga ini jadi dalil kalau begitu saya kalau sholat sunnah cepat-cepat. Supaya cepat juga nanti padang mahsyarku. Tidak begitu logikanya. Ada juga orang mengatakan begitu. Tapi padang mahsyar ini akan dilalui hanya dengan sebatas sholat sunnah 2 rakaat. Ada juga yang mengatakan dalam riwayat yang lain hanya seperti menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya. Misalnya dari waktu maghrib ke waktu Isya. Apatah lagi kalau nanti di sana yang ditunjukkan adalah amal baiknya. Bukankah kita bangga ketika kita berkumpul, orang-orang berlari menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa ngasih syafaat. Saya pernah berdosa, saya pernah diusir dari surga. Nah, kelari kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, oh ya abal anbiya, engkau bapaknya para nabi, selamatkan kami, berikan syafaat. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya pernah bohong, saya waktu dulu ini saya pernah bohongi waktu menghancurkan patung-patung bapakku. Maka saya juga takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah mengangkat, Allah sudah memberikan semuanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udahkah ridho engkau? Maka kata Nabi, saya belum ridho ya Allah. Engkau belum ridho, kenapa? Saya belum ridho kalau masih ada umatku yang kau tetapkan untuk masuk neraka. Saya tidak ridho ya Allah. Di padang mahsyar nanti semua nabi dipanggil sama Allah. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, kalian sudah berkumpul, kekasihku mana? Rasulullah mana? Rasulullah SAW kemana? Maka Rasulullah SAW sedang mengumpulkan umatnya. Dia survei, masih adakah yang ditentukan masuk neraka? Masih adakah di antara kalian yang ada iman di dalam hatinya? Kalau masih ada iman di dalam hatinya, maka ya Allah kumohon padamu, jangan kau masukkan mereka ke dalam neraka. Bagaimana cintanya Rasulullah SAW. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah mata sa'ah. Orang Badui, Nabi lagi khutbah langsung ditanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan kiamat? Ini orang-orang yang hadir di situ langsung mengatakan, kurang ajar nih. Nabi lagi khutbah, lagi pengajian kok nanyain kapan kiamat. Nabi nggak marah, Nabi turun langsung mengatakan, emangnya kamu udah persiapkan apa setelah kiamat? Persiapanmu apa untuk kiamat? Jadi Rasulullah itu ingin kita fokus bukan menunggu kiamat, tapi fokus pada persiapan setelah kiamat. Karena zaman sekarang banyak orang nunggu Dajjal lah, nunggu Ya'juj Ma'juj, ayo kita lari ke bukit, berkumpul di pemukiman orang-orang beriman. Ya'juj Ma'juj mau keluar, apa segala macam. Nabi tidak pernah ngajarin itu. Nabi ngajarinnya persiapkan dirimu setelah kiamat, bukan nungguin kiamat. Nabi ditanya kapan kiamat, tidak pernah Nabi jawab kapan kiamat. Rasulullah SAW tidak pernah membahas tentang hal itu. Rasulullah hanya membahas waktu akan disingkat, apa segala macam. Persiapkan dirimu setelah hari kiamat. Supaya kita sibuk apa yang kita bikin nanti di padang mahsyar untuk menghabiskan 50.000 tahun ini. Bukan sibuk menunggu 15 Ramadan. Oh ternyata hoax. Ternyata beritanya salah. Kan Iya.
yang dipermalukan Islam juga, yang dipermalukan Rasulullah. Nanti Betul. dibilang masa Nabi bohong, padahal hadisnya yang palsu. Nah, ini bicara masalah tentang kematian ini jangan nunggu kematiannya, persiapan Persiapan kematiannya setelah kematiannya, apa, kan betul. gitu. Jadi kita harus